Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis model gitu ya untuk memprediksi. Di sini kita sudah punya dataset case fraud transactions. Jadi di sini kita akan membuat model yang akan memprediksi um, transaksi manakah yang kemungkinan benar benar teridentifikasi fraud di sini. Nah, pertama kita upload dulu filenya, CSV-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat row teratasnya. Di bentuknya seperti ini ya, ada transaction ID, date time, hour, location, dan seterusnya. Nah, dan di ujung di sini ada is fraud yang di sini menunjukkan apakah ini transaksi betul fraud atau bukan gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan prediktornya ya. Di sini X-nya kita pilih hour dan amount transaction amount gitu. Jadi apa transaction amount tuh seberapa besar gitu ya. Transaksi nominal transaksinya saat itu. Kemudian dia-nya adalah is fraud-nya itu sendiri ya. Apakah itu benar fraud atau bukan. Selanjutnya kita lakukan data training. Jadi datanya ini dilatih di modelnya ini apa ya kita ajarkan gitu dari data-data yang sudah ada. Kita bagi di sini untuk trainingnya 0,7 ya, dan untuk tesnya. Jadi nanti ada training, ada testing, dan untuk tesnya ini 0,3. Ini kita bahasanya, kita tuh bahasa mudahnya ya, kita tuh mengajarkan si mesin ini untuk untuk mempelajari pola dari data yang sudah ada tadi yang kita sudah upload gitu. Selanjutnya kita akan testing. Di sini kita testing pertama menggunakan model decision tree. Teman-teman tahu decision tree itu nanti yang bentuknya apakah ini fraud apa enggak gitu ya. Selanjutnya kita juga predik menggunakan logistic regression atau regresi logistik ya. Nah, setelah itu kita coding hasilnya nanti akan muncul confusion matrix dan classification report. Nah, di sini hasilnya ternyata untuk decision tree ini ternyata akurasinya hanya 74%. Kemudian, apakah model ini benar-benar bisa memprediksi transaksi yang fraud itu hanya 58%. Dan recall-nya kecil sekali ya, jadi karena di sini hanya 7%, dan ini salah satunya disebabkan datanya itu memang mayoritas transaksi non-fraud, sehingga kemampuan model ini untuk mendeteksi benar adanya transaksi fraud atau tidak itu kecil ya, sangat kecil, hanya 7%. Nah, kemudian kalau yang modelnya regresi logistik di sini 73% akurasinya. Kemudian untuk mendeteksi transaksi yang benar-benar fraud itu 0%. Ya, recall di sini juga 0%. Yang ini juga artinya model tidak bisa memprediksi transaksi fraud. Nah, salah satu sebabnya itu tadi karena memang kalau dilihat dari datanya itu mayoritas transaksinya adalah non-fraud. Sehingga yang ini bisa mengaruhi hasil prediksi model ya. Jadi ini bisa terhitung bias gitu. Jadi saran untuk uh, perbaikan modelnya untuk menghasilkan hasil prediksi yang lebih baik, itu kita bisa lakukan pertama menambahkan fitur yang relevan. Jadi saat melakukan ini ya, kita membuat prediksi untuk X-nya, itu kita bisa tambahkan variabel lain, misalnya tidak hanya hour, tidak hanya jam. Kita bisa tambahkan misalnya transaction type gitu ya, atau
day since last purchase, gitu kan, discount rate-nya mungkin kan. Nah, itu bisa dicoba gitu. Nah, selain menambahkan fitur yang relevan, apalagi kita juga bisa coba model yang lain, model prediksi yang lain. Misalnya, ada model random forest, yaitu memang lebih rumit dari decision tree, tapi hasilnya misalnya tuh lebih akurat. Terus, satu hal lagi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih baik adalah kita melakukan undersampling ya. Jadi kita itu karena tadi datanya kebanyakan apa ya? Datanya kebanyakan itu transaksi yang non-fraud. Jadi kita bisa coba kurangi hasil non-fraudnya ini. Jadi kita hapus. Ini kan untuk prediksi aja ya, jadi nggak apa-apa untuk menghapus sebagian data supaya nanti modelnya lebih akurat gitu. Jadi untuk transaksi yang hasilnya nih no nih ya, yes fraudnya no, kita bisa hapus dulu sehingga nanti modelnya bisa memprediksi lebih baik gitu ya. Karena kalau sampelnya itu nggak seimbang, ya itu hasilnya bisa bias. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.